saya mau masuk ke sesi terakhir, tapi saya mulai dengan Pak Datuk. Masing-masing narasumber saya tidak panjang, tapi intinya begini. Perlu tidak terjadi perubahan di PSSI untuk memperbaiki sepak bola Indonesia ini, termasuk dengan memperbaiki stadion. Jadi intinya PSSI. Silakan Pak Datuk. Oke. Jadi intinya mungkin kesimpulannya, Pak Kaji. Ya. Intinya kalau bagi saya sebenarnya PSSI sudah berjalan. Kita sudah pernah di bench, nggak salah 1 tahun. Nah, setelah kejadian itu, sebenarnya kita juga udah mulai berbenah. Cuma mungkin pembenahan itu belum secara keseluruhan. Dan saya sepakat, ini memang harus duduk bersama, Pak. Pola seperti apa, penanganan seperti apa, mulai dari infrastruktur, mulai dari SOP, itu harus kita benar dudukkan bersamalah. Di Sumbar ini pun, sebenarnya kalau FIFA melihat pertandingan Liga 3 yang ada di Indonesia, mungkin FIFA ketawa-ketawa lah. Gitu kan. PSP lawan PSKB, itu penonton itu sampai di pinggir lapangan semua. Pengalaman kita tahun kemarin. Nah, tetap dilanjutkan. Nah, itulah contohnya. Nah, artinya memang harus ada kesepakatan. Kayak kemarin masalah Arema itu kan Persebaya dari pihak kepolisian sudah meminta jadwal dimajukan. Panpel pun sudah sepakat. Ternyata yang menolak itu LIB. LIB ini siapa? Mereka kan pihak, artinya PSSI bisa mengambil sebagai pengawas, sebagai regulator, dia bisa. Jadi ini jangan LIB mungkin didesak oleh Indosiar atau pihak TV. Karena memang prime time jam 8 malam. Nah, artinya hal seperti ini kita harus jelas posisi panpel seperti apa, siapa yang pengambil kebijakan, memang apakah LIB itu memang punya 100% kuasa penuh. Nah, banyak hal yang harus dibahas, yang harus kita sepakati. Gitu kan. Siapa panpel? Apakah panpel bisa keamanan seperti apa hubungannya dengan panpel? Kalau masing-masing daerah kan beda, ciri khasnya beda. Cuma yang pasti itulah. Kita harus membuat kesepakatan bersama seluruh stakeholder sepak bola di tanah air, termasuk supporter pun. Supporter pun ya sekarang setahu saya tadi baru saya baca istilah supporter itu pun sudah mulai dihilangkan. Ya. Muncul tuh fan. Fan itu mungkin dengan bahasa gembira, artinya kalau supporter lebih identik ya mungkin ya support. Kalau fan itu bahasanya mungkin lebih ceria, lebih happy kan, fan. Mereka di mana-mana sekarang fan MU, fan Liverpool, fan Milan, fan Barcelona, bukan supporter. Itu pun udah FIFA pun sampai ke hal detail itu melihat. Nah, kita masih bahasa pendukung. Artinya dari hal itu pun FIFA bisa melihatnya dan termasuk media. Bagaimana artinya kadang terus terang, kalau misalnya Persija dengan Persib itu selalu seminggu sebelum pertandingan itu sudah diliput. Nah, diliput terkait persaingan pendukungnya, sejarahnya. Padahal ya kita bisa duduk bersama lah. Apa hal intinya untuk kebaikan kita semua. Dan memang yang Pak Win bilang tadi, kita sepakat bahwa kita nonton tuh lengkap, gembira, pulangnya juga senang semua. Jadi ya, artinya selamat lah. Menang kalah itu biasa. Yang penting kebanggaan, memang kebanggaan, fanatisme itu yang harus kita kelola dengan baik. Terima kasih Pak. Baik, silakan Pak Win, bagaimana persepsinya tentang perlu tidak perbaikan radikal di PSSI atau ya, bagaimana? Silakan Pak. Oke, makasih Pak Kaji. Sebenarnya sebagian besar sudah disampaikan oleh Pak Datua, tapi saya sangat sepakat sekali bahwa mau berbenah itu harus dari induk gitu ya, dari induk dari sebuah organisasi gitu ya. Kebetulan di kita kan PSSI gitu ya. Nah, kami juga berharap PSSI juga berkolaborasi dengan pemerintah ya. Sama tadi yang disampaikan bahwa tidak ada stadion yang dimiliki oleh satu klub pun di Indonesia. Mungkin pengelolaannya yang diberikan, tapi ada yang dikelola oleh klub sendiri, ada juga yang tidak gitu, masih tetap dengan pemerintah. Nah, memang kita jauh panggang dari api mengenai infrastruktur sepak bola kita gitu ya. Nah,
Jadi memang kalau mau berbenah itu dan butuh sinergitas federasi juga klub, stadion mungkin yang di Indonesia ini ya. Itu mewahnya pada saat dibangun gitu. Tapi setelah itu juga klub nggak ada kemampuan untuk menyewa itu. Habis itu juga standar yang dibangun juga mungkin tidak memenuhi standar yang ini, misalnya jaraknya dengan bandara juga jauh, sehingga ya banyaknya ujungnya terbengkalai gitu. Sehingga orang masih tetap balik ke alternatif yang stadion-stadion lama gitu, yang biayanya lebih murah, sewanya lebih murah, tapi cenderung banyak, mohon maaf ya, diakalin gitu supaya bisa layak berkompetisi gitu ya. Nah, ini saya pikir kita juga memohon mudah-mudahan juga dari federasi juga membantu klub-klub juga untuk menjembatani dengan pemerintah gitu ya. Bagaimana kita siap berbenah, tapi juga kan tidak hanya softwarenya saja yang bisa dibenahi, tapi hardwarenya juga harus dibenahi gitu kan, sistemnya. Mungkin nanti walaupun mungkin stadion kecil di Pasaman, stadion di mana, tapi coba kita usahakan untuk mendekati ke arah ideal gitu, bagaimana sebuah stadion layak. Itu aja Pak KJ. Baik, terima kasih Pak Win. Sekarang Pak Camai, bagaimana pandangan Anda tentang PSSI, dan tolong ditambah bagaimana pintu belakang Gor Agus Salim itu bisa Anda buka besok. Silakan. Ya, kalau pintu belakang itu saya yakin lah kalau memang punya niat baik untuk tidak menjadikan kuburan di stadion, ya malu kita dengan Pak Azwar Anas yang sudah meluangkan waktunya untuk seperti itu. Jangan tunggu jadi kuburan dulu baru dibenahi gitu. Terus tunjuk-tunjuk hidung. Itu poin pertama. Poin kedua adalah yang paling saya ingat Bang KJ, sadari fungsi dan tugas masing-masing. Sadari fungsi dan tugas masing-masing, terus nanti jangan lempar cari-cari kambing hitam. Kalau pemerintah tugasnya ini gitu, benahi fasilitas gitu, beneri fasilitas gitu. Jangan sampai fasilitas sudah dibenerin terus dirusak. Nah, PSSI apa regulator? Jalankan itu gitu, dengan sesuai fungsi-fungsi setiap infrastrukturnya yang ada, kondisinya, pengelola supporternya, komisi wasitnya, dan segala-galanya. Karena itu semua adalah saling berkaitan. Wasitnya, komisi wasitnya kalau masih berpersoalan juga penonton juga bakal marah gitu. Ya. Jadi pemerintah daerah kalau stadionnya seperti itu ya juga kacau jadi. Sudah disewa membayar pula ya. Nah, itu kejadian di mana tuh nggak tahu saya. Saja ada kejadian di tempat itu di mana tuh, bingung saya. Hanya fiktif belaka itu. Ya itu di tempat lain, bukan di sini. Tempat lain. Bukan. Ya, jadi sadari fungsi dan tugas masing-masing, dan PSSI juga jangan kedepankan unsur komersial. Seperti yang Pak Aris Datua sampaikan tadi, saya yakin ini ketika polisi sudah melakukan rekomendasi untuk pertandingan kejauhan itu jam sore, jam 15.30, tapi demi komersial jam tayang, tetap bertahan di posisi jam segitu. Nah, jadi ada kepentingan olahraga yang memang harus kita kedepankan. Jadi yang paling penting itu Bang Ajay, sadari dengan fungsi dan tugas kita masing-masing. Demikian Bang. Terima kasih narasumber kita yang paten-paten, Pak Win, Pak Dato' Aris, dan Pak wartawan senior kita, Pak Camai, telah membedah kasus Kanjuruhan dan menarik persoalan itu ke Sumatera Barat agar terjadi evaluasi pada saat-saat mendatang. Saya akan menutup kata KJ kali ini dengan sebuah bacaan belaka. Kita berduka. Hati mengikuti cinta dan semuanya tunduk pada adab. Adab tunduk pada kemanusiaan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pemirsa, pendengar Klesi FM dimanapun Anda berada, sekian acara Kata KJ, dan kita ketemu bulan depan dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.